Jadi gini, nggak di setiap dekade itu muncul penyanyi anak-anak yang memang membawakan lagu khusus untuk anak-anak. Menurut saya puncaknya itu terjadi udah puluhan tahun yang lampau. Di dekade saya dulu, waktu saya masih anak-anak, itu ada Adi, Cica, Iramaya Sofa, Diana Papilaya, John Tanamal, dan yang lain-lain. Habis itu kosong, gitu, sampai muncul generasinya artis Monica, lalu Joshua, Tina Tun, Trio Kwek Kwek, Melissa, dan yang sejawatnya lah, teman-temannya. Tapi habis itu hilang lagi gitu, jadi hangat-hangat tai ayamnya itu bener-bener yang lama gitu loh. Kebanyakan anak-anak itu dipaksa menyanyi lagu-lagu dewasa tuh. Jadi perkembangan dunia musik khusus untuk anak-anak itu buat saya sangat memprihatinkan. Jadi ketika kita mendengar dan melihat anak-anak dipaksa untuk menyanyikan lagu-lagu orang dewasa, itu sebetulnya tidak baik bagi pertumbuhan jiwa mereka. Karakter mereka tumbuh menjadi tidak sesuai dengan perkembangan usianya gitu. Nah itu sampai sekarang pun itu masih terjadi. Kalau kita lihat di sosial media, kebanyakan anak-anak ya nyanyinya lagu-lagu dewasa karena memang tidak ada contoh lagu anak-anak yang memang bisa dinyanyikan oleh anak-anak seusia mereka, di mana mereka itu harusnya masih bermain, ya kan, berbicara tentang keindahan alam, berbicara tentang kelucuan hewan peliharaan mereka, gitu. Atau hal-hal yang bersifat yang inilah, pokoknya bukan yang non cinta-cintaan lah seperti itu. Nah itu sampai sekarang belum saya temui lagi. Jadi jeda antara generasi Joshua dan kawan-kawan ke sekarang ini udah lama banget, udah hampir 20 tahunan, belum ada lagi generasi penerusnya. Jadi kalau dibilang seberapa suka sih Mas Krisna dengan anak-anak sendiri? Saya sangat menggemari anak-anak gitu, makanya saya support banget hari ini ada seorang penyanyi cilik ya, Cinta Maharani yang memang mengeluarkan single itu sesuai dengan umurnya. Lirik lagunya itu sesuai dengan umurnya gitu. Lagunya juga lagi di backup dengan video klipnya dengan seorang pelawak-tawakan ya, Mas Ginanjar, dan itu mengingatkan kita pada dua dekade yang lalu, di mana kalau ada anak-anak yang muncul pasti di backup sama penyanyi anak-anak yang muncul pasti di backup sama pelawak-pelawak gitu, supaya video klip itu lebih fun gitu. Nah ini sekarang terjadi lagi, jadi saya berharap ini bisa menjadi satu inspirasi buat anak-anak yang lainnya yang ingin berprofesi sebagai penyanyi cilik ya, bahwa penyanyi cilik itu memang harus sesuai dengan usia dari segi penampilan ya, dan danannya terutama nih, jangan ditua-tuain ya, tiba-tiba pakai make up yang menor gitu, pakai baju yang diseksi-seksiin dan sebagainya, itu belum waktunya seperti itu. Jadi nggak bagus buat perkembangan jiwa si anak itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan munculnya Cinta Maharani ini bisa dijadikan contoh, dijadikan inspirasi buat calon-calon penyanyi cilik yang lain. Mas Krisna mungkin boleh update sedikit tentang Mas Krisna, infonya mau menikah. Waduh. Seperti apa Mas Krisna? Enggak lah, saya belum. Masih jauh gitu, belum bisa ngomong banyak, tapi masih jauh lah, masih jauh. Artinya ada rencana baik untuk kesana? Ya namanya saya laki-laki dewasa, pernah gagal di rumah tangga, pasti mendambakan lagi lah suatu saat untuk menikah lagi, dan berharap pernikahan itu akan langgeng selamanya, seperti itu. Mungkin di taraf usia yang saat ini nyari istri yang maunya seperti apa sih mungkin Mas? Ya udah nggak neko-neko lah, yang udah nggak memikirkan hanya duniawi, tapi memikirkan akhiratnya juga gitu. Jadi saya lebih ke yang bukan pacaran kayak ABG atau apa, pengenalan, pendekatan, ya bisa dibilang mungkin pacaran kali ya gitu, tapi lebih kepada pengenalan pribadi, menyesuaikan kedua pribadi yang berbeda, isi kepala yang berbeda, karakter yang berbeda itu seperti apa gitu. Nah jadi lebih ke yang
sekarang ini lebih nggak kayak dulu gitu loh. Kalau dulu itu kan bawaannya ya namanya masih muda ya, masih yuk kita ini yuk, pergi ke sana gitu loh. Nanti lebih banyak mencari kesenangan gitu. Kalau sekarang sih lebih enggak. Artinya lebih sulit nggak kalau mencari sosok istri yang sekarang ini? Saya apa ya, mengalir aja sih gitu, mengalir aja, nggak yang desperate banget gitu. Gue lagi cari jodoh, cariin gue dong, nggak ya sampai kayak gitu. Jadi kalau memang misalnya ada, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada pun, ya bukan berarti saya jadi yang harus frustasi atau gimana gitu. Tapi udah ada atau belum, Bang? Mendekati ya, lagi penjajakan ya, lagi penjajakan gitu. Targetnya tahun ini tahun depan Target lah. Kelarin pandemik dulu nih. Udah ada obrolan dan mungkin kelihatan nih kayaknya bisa untuk jadi sosok seorang istri ini layak nih. Masih jauh sih gitu, namanya juga masih penjajakan, masih PDKT gitu kan, belum yang sampai sejauh itu gitu loh. Jadi kalau nggak mulai, nggak dicoba, ya kita nggak akan pernah tahu kan sosok yang sekarang lagi saya dekat dengan saya ini seperti apa. Tapi lebih selektif lagi gitu, Bang. Pastinya kan nggak pengen gagal yang kedua kali. Dari kalangan mana kalau boleh tahu mencarinya? Saya kalangan mana aja sih, yang penting kita bisa sama-sama saling mensupport ya, bisa sama-sama saling memahami karakter kita masing-masing, terus pekerjaan kita masing-masing, dan kebetulan yang saat ini lagi dekat ya memang gak jauh-jauh dari dunia seni juga gitu. Jadi mudah-mudahan lah bisa lebih jauh lagi pengenalannya, jadi bisa lebih dekat. Itu yang mungkin masyarakat juga kenal nih sebenarnya sama sosoknya. Nggak tahu saya. Yang pasti bukan yang selebritis terkenal yang mudah dibicarakan banyak orang, bukan kayak gitu. Tapi udah go public ya, Bang? Enggak juga sih, maksudnya belum banyak yang tahu juga. 1-2 orang aja, pas kebetulan kemarin itu pas lagi ada dianya, pas lagi ada teman-teman wartawan nanya, sudah saya jawab aja sebagaimana adanya. Tapi pendekatan itu kalau betul udah berapa lama, Bang? Belum lama juga, belum lama, karena kan ketemunya itu pas masa pandemik ini gitu. Baru sebetulnya kita udah tahu, tahunya udah lama gitu, tapi dekatnya itu baru ya beberapa bulan belakangan ini, karena kita sama-sama di sebuah organisasi nirlaba untuk pemberdayaan perempuan. Nah dari situ kita punya istilahnya tujuan yang sama, itu lebih lancar lagi jadi ngobrolnya gitu. Kalau dulu kan cuma sekedar kenal begitu aja. Apa mungkin yang membuat Mas Krisna kayaknya mulai dicoba dulu gitu? Pertimbangan apa? Sosok ini seperti apa? Yang pertama, kita kedekatan secara hati gitu loh. Kalau ngobrolnya udah klik kan enak berarti, ya kan? Bisa ngobrol apa aja gitu, saling pengertian gitu. Jadi misalnya saya tuh butuh temen yang bukan cuma saya yang dengerin aja, tapi saya juga butuh didengerin gitu. Ya kan, kadang kan orang tuh suka egois, maunya itu didengerin aja, tapi untuk mendengarkan tuh nggak mau gitu. Nah ini sosok yang saya cari selama ini. Nah ini dia ini ya menurut saya lumayan mau mendengarkan saya gitu. Dan kita sama-sama saling banyak berbicara tentang hal-hal yang bersifat lebih pribadi. Nah jadi dari situ saya merasa ini kayaknya ada kecocokan, tapi belum bicara yang panjang lebar dan sebagainya. Yuk kita pacaran atau apa. Kecocokannya mungkin udah 80% Bang, atau seperti apa? Kecocokannya udah 80% atau 50-50 lah ya. 50-50. Karena saya juga belum banyak terlalu berani bertanya hal-hal yang lebih pribadi, yang lebih mendalam dan sebagainya, itu saya belum berani. Jadi go with the flow aja. Tapi mungkin sudah ada pembicaraan soal pernikahan mungkin? Belum ya. Tapi sosok pria yang artinya gampang nggak sih untuk deket sama, misalnya ke PDKT langsung 5 cewek, ntar
satu-satu kalau saya gitu, satu-satu, tapi ujung-ujungnya itu lebih kepada akhirnya cewek itu merasa nyaman sama saya sebagai sahabat gitu. Banyak sih. Kebanyakan gitu kayaknya kalau jadi kekasih gitu ya. Soalnya gini, saya ini orangnya agak ribet gitu, jujur orangnya agak ribet gitu. Bukan ribet karena saya pengen sempurna, bukan gitu. Tapi menurut saya punya kepribadian yang agak unik lah gitu, maklum seniman gitu. Jadi itu yang kadang-kadang orang kurang bisa memahami saya gitu. Saya juga pengen dipahamin dong, bukan saya aja harus memahami orang lain. Gue tuh pendengar yang baik gitu, untuk mendengarkan orang curhat berjam-jam gue bisa banget gitu. Sambil ngasih sedikit-sedikit masukan tuh gue bisa banget gitu. Nah pada akhirnya karena banyak yang ya setiap kali PDKT banyak yang seperti itu, akhirnya mereka nyamannya ya sebagai sahabat gitu, sebagai temen gitu. Terus kayaknya gue emang jadi sahabat kayak gitu. Akan jadi lo temen curhat gue gitu, dibandingin kita sebagai sepasang kasih atau apa gitu. Terus udah ya gimana lagi gitu. Ya, sejauh ini seperti itu. Ada nggak merasa kayak sekarang tuh di titik ini udah kayaknya emang benar butuh temen deh, karena sendiri itu sepi atau seperti apa? Dua skenario yang harus gue siapin dari sekarang. Kalau memang di masa tua gue memang harus sendiri, ya gue udah harus siap mental dari sekarang gitu. Tapi minimal gue dikelilingin sama sahabat-sahabat yang saling mensupport dan mencintai satu sama lain gitu. Karena gue lebih penting tidak ada kekasih tapi bersama sahabat yang benar-benar saling menyayangi gitu. Kedua, ya memang gue di sisi lain itu gue juga butuh di masa tua gue nanti ya kita ada yang mengurus, merawat, ya kan, saling membutuhkan satu sama lain, gitu, saling support. Karena kan kita juga nggak tahu kondisi kita ke depannya pas sudah tua seperti apa. Nah jadi tapi dua skenario ini harus gue persiapkan dari sekarang gitu. Kalau misalnya ternyata memang harus sendirian sampai akhir hayat gue, sudah gimana lagi. Tapi kalau misalnya ternyata gue dikasih Allah seorang pendamping, ya alhamdulillah, dua-duanya alhamdulillah. Mas, tapi pernah nggak mungkin punya pengalaman sedang dekat sama wanita, tapi ternyata di ujung-ujungnya orang ini bisa dibilang nggak tulus atau mungkin ada matre atau seperti apa? Banyak. Sering digituin ah? Banyak. Gitu. Ya tahu kita, ya mohon maaf ya, maksudnya pekerjaan kita sebagai entertainer gitu kan, ada yang salah kata gitu. Paling sering itu kalau saya tes gitu, saya tes misalnya, saya nggak selalu menampilkan diri saya misalnya seseorang yang mentang-mentang di dunia entertainment, saya tuh selalu orang yang punya gitu. Nah saya tuh selalu kadang-kadang ngetes gitu, boleh nggak punya duit nih, kita naik ini aja ya, naik kendaraan umum, mau nggak gitu. Nah gelagatnya saya lihat nih dari pertama, kalau dari awal romannya nih udah nggak enak gitu, selesai gitu. Boleh nggak punya duit nih, makan di warteg aja yuk, terus panas nggak enak, nah sudah selesai gitu. Jadi aku selalu bikin satu tes kecil kayak gitu, dari hal-hal kecil gitu aja mereka udah nggak mau gitu, gimana nanti ke depannya gitu. Kalau memang bener-bener ternyata gue dari sisi finansial bener-bener nggak bisa mencukupi kebutuhannya dia, ya kan, dia nggak bisa diajak susah, ya udah. Bukannya gue mau ngajak susah orang ya, gitu, bukan. Tapi kan kita antisipasi, kalau lo mau hidup sama gue, nggak selalu seneng lo, gitu. Kadang-kadang kan hidup roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau gue lagi di bawah gimana? Karena gue dalam hidup ini pernah ngalamin masa-masa seperti itu, gitu. Ya aja udah 3 kali lah hidup gue nih, kadang di bawah, kadang di atas. Cuman orang-orang nggak tahu aja gue seperti apa. Gitu. Gue selalu berusaha untuk senyum, untuk entertain orang, gitu. Padahal kan apa yang terjadi sama diri gue, yang sesungguhnya orang nggak ada yang tahu. Yang ini udah dites belum? Yang ini belum. Belum dites gitu. Rencananya mau dites? Harus. Wajib.